Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Anak-anak Bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembelajaran kita hari ini tentang kurban dan aqiqah. Marilah kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun peta konsep yang akan kita pelajari hari ini adalah kurban dan aqiqah. Pengertian kurban, pengertian aqiqah, praktek berkurban dan aqiqah, dan terakhir hikmah ibadah kurban dan aqiqah. Adapun pengertian kurban adalah tindakan penyembelihan hewan ternak dengan niat untuk beribadah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan pada hari raya Idul Adha sampai akhir hari tasyrik, itu 11, 12, 13 Zulhijjah. Hukumnya penyembelihan kurban itu adalah sunnah muakkad atau disebut dengan sangat dianjurkan bagi yang mampu. Adapun syarat hewan kurban itu, yang pertama, hewan tersebut diniatkan untuk kurban. Yang kedua, hewan kurban harus sehat, tidak boleh cacat. Yang ketiga, untuk kambing atau domba sudah berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi. Yang keempat, untuk kambing biasa minimal berusia 2 tahun, untuk unta berumur minimal 5 tahun, untuk sapi dan kerbau minimal berumur 2 tahun, dan yang ketujuh disembelih pada hari raya Idul Adha, yaitu mulai tanggal 10 Zulhijjah sampai hari akhir tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Lalu bagaimana distribusi hewan kurban? Daging hewan kurban wajib disedekahkan dalam keadaan mentah. Orang yang berkurban boleh memakan sebagiannya. Kemudian pengertian aqiqah. Aqiqah adalah penyembelihan hewan pada hari pencukuran anak yang baru lahir dalam suatu keluarga. Penyembelihan ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas anugerah anak yang diberikan. Aqiqah hukumnya sunnah, dilaksanakan di hari ke-7 kelahiran bayi jika belum mampu pada hari ke-14 atau hari ke-21. Lalu berapa jumlah hewan yang disembelih dalam pelaksanaan aqiqah? Aqiqah sempurna menurut Nabi Muhammad SAW, yaitu 2 ekor kambing bagi laki-laki dan 1 ekor kambing bagi anak perempuan. Kemudian praktek berkurban dan aqiqah. Adapun tata cara penyembelihan hewan kurban itu, yang pertama diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penyembelih boleh orang yang berkurban atau diwakilkan kepada orang lain. Yang kedua, menggunakan alat yang tajam. Yang ketiga, ketika menyembelih disunahkan membaca basmalah, takbir dan salawat Nabi. Yang keempat, hewan kurban diarahkan ke hadap kiblat. Yang kelima, ketika menyembelih harus sampai memotong tenggorokan dan 2 urat leher. Dan yang terakhir, yang keenam adalah membaca doa. Sedangkan tata cara penyembelihan hewan akikah, yang pertama berniat menyembelih hewan akikah karena Allah, menggunakan pisau tajam. Yang ketiga, hewan dihadapkan ke arah kiblat. Yang keempat, membaca basmalah dan takbir. Yang kelima, memotong tenggorokan dan 2 urat leher. Yang keenam, membaca doa agar akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian hikmah kurban dan aqiqah. Adapun hikmah kurban itu yang pertama melatih seseorang memiliki jiwa berkurban, karena sesungguhnya nikmat yang kita miliki milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua melatih seseorang agar pandai bersyukur. Yang ketiga mendidik jiwa agar tidak kikir sekaligus peduli kepada orang lain. Yang keempat memberikan kenikmatan kepada orang yang tidak mampu. Yang kelima menumbuhkan kasih sayang sesama umat manusia. Dan yang keenam meningkatkan gizi masyarakat. Yang ketujuh menambah ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah aqiqah, yang pertama berniat ibadah agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga mendatangkan syafaat Allah bagi orang tua yang mengakikahkan anaknya. Kemudian membaca surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3, Al-Hajj ayat 36, hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah dan Muslim sebagai dalil nakli tentang kurban dan aqiqah. Yang pertama adalah surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakan salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua adalah surat Al-Hajj ayat 36. Allah berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaffa. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون." Yang artinya, dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Kemudian adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu an Jundab qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman nahri thumma khataba thumma dhabaha faqala man dhabaha qabla an yusalli falyadhbah makanaha ukhra wa man lam yadhbah falyadhbah bismillah. Rawahul Bukhari. Jundab berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat Idul Adha pada kemudian berkhutbah lalu menyembelih. Beliau bersabda, siapa saja yang menyembelih sebelum ia salat, maka hendaknya ia menyembelih yang lain sebagai gantinya, dan siapa yang belum menyembelih, hendaknya ia menyembelih dengan nama Allah. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana
Barang siapa mempunyai kemampuan untuk berkurban namun tidak mau berkurban, maka jangan mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. An Samurata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawmas sabi'i wa yuhlaqu ra'sah. Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akikahnya. Akikah tersebut disembelih pada hari ke-7, lalu anak tersebut diberi nama, kemudian mencukur rambut kepalanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, hadis riwayat Ibnu Majah, Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nu'iqqa 'anil ghulami syatain wa 'anil jariyati syata. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh kita untuk menyembelih akikah, 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad serta dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tentang penjelasan tentang kurban dan akikah. Mudah-mudahan dalam penjelasan ini bisa kita membedakan yang mana kurban dan yang mana akikah. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.